Sumpah nih bu, komik bagus bener. Adegan aksinya nih keren, sumpah gue harus lihat nih filmnya nih. Ul, Kenapa Ul? siapa? Gue baca komik nih, komiknya bagus bener sumpah. Ya elah. Kenapa? Masa gini baca komik? Ya, nggak level lah sama bulan Ramadan. Ini kan bagus tapi bagus loh, bener bagus ini. Ya iya sih bagus, tapi kan ya ada buku yang lebih baik kamu baca di bulan Ramadan. Buku apa itu? Apa Oke, coba mending ini bukunya? kamu tutup aja dulu. Oke, baiklah gue tutup dulu ini. Ya, sebenarnya nggak apa sih baca kayak gitu, tapi ada loh buku yang jika kamu baca bisa menambah wawasan kamu dan pahala kamu, apalagi di bulan Ramadan ini. Buku apa ya kira-kira itu? Buku apa? Gue pengen tahu ini. Pengen tahu banget? Beneran ini. Kalian juga pengen tahu kan? Oke, kita lanjut. Nah, yang pertama ada buku Resep Bahagia Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali. Ya, gue pernah denger ini Imam Ghazali ini. Ya. Gue pernah denger ini. Jadi ya, di buku ini itu menjelaskan kalau semua kebahagiaan itu tidak berasal hanya dari harta, kekuasaan, apalagi wanita. Bahaya itu kalau wanita itu. Jadi kebahagiaan itu bukan itu aja, Ul. Ada banyak. Nah, jadi di sini dijelaskan. Di buku ini berisi 8 risalah karya Imam Al-Ghazali yang semuanya menunjukkan pada kita jalan dan prinsip yang harus dipegang oleh seorang hamba yang ingin tenang dan bahagia. Setidaknya menurut beliau ada 2 tahap kebahagiaan yang harus dilalui. Mengenal diri sendiri dan puncaknya adalah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, 2 tahapan ini yang akan membawa manusia mencapai puncak kebahagiaannya. Ya, jadi di buku ini berisi 8 risalah pilihan sang Hujjatul Islam, yaitu Imam Al-Ghazali. Apa aja itu? Apa aja itu? Ada Khimya As-Sa'ada, ada Ayyuha Al-Walad, ada Ar-Risalah Al-Wa'diyah, ada Mi'raj As-Solihin, dan ada Mishkat Al-Anwar, ada Minhaj Al-Arifin, Al-Adab Fiddin, dan Risalah At-Thahir. Ya. Jadi dipastikan kalau kamu membaca buku ini ya, kamu tidak punya pikiran kalau kebahagiaan itu harus dari uang, harus dari kuasa, harus dari jabatan, harus dari wanita yang cantik ya. Jadi kalau kamu lagi galau, lagi pusing, nggak ada uang, atau telat kiriman, atau habis diputusin pacar ya, baca buku ini. Insya Allah kamu nanti akan tenang dan mendapatkan gimana sih caranya menuju kebahagiaan secara agama Islam. Ya, baca ya. Iya. Ini gue bawa dulu ya berarti. Yes. Barangkali nanti gue bisa tobat lihat buku baca buku. Amin, amin. Bukan ini aja loh, ada lagi nih. Yang kedua, ada debat Islam versus non-Islam. Wah. Jadi mungkin kalian atau kamu ya sudah tidak asing dengan Dr. Zakir Naik. Nah ini yang biasanya Allah the Almighty. Allahu Ya, gue Allah. pernah denger itu kayaknya dulu. Jadi kalau kalian biasanya lihat di filmnya atau di videonya ada debat-debat Dr. Zakir Naik bersama non-Islam. Nah, jadi di buku ini juga hampir sama dengan seperti apa yang kalian lihat di media sosial. Tetapi berbedanya mungkin di sini dijelaskan dalam tulisan. Jadi semua percakapan-percakapan tentang debat itu diringkas menjadi satu di dalam buku ini. Saya habis baca ini dan beneran jawabannya bener-bener di luar nalar. Keren, jos, mantep deh. Soalnya Dr. Zakir Naik ini memang orang-orang yang termasuk orang-orang yang cerdas. Ya, di sini dijelaskan argumen cerdas Zakir Naik yang membuat orang tercengang, bahkan masuk Islam. Nah, Wah. kamu Islam bukan? Gue ya pasti Islam dong. Ya.
Nah, jadi mungkin Lihat kalian bukunya. oh ya Lihat ini bukunya, nih. gue. Silakan. Wih, gue bisa semakin kuat nih Islam gue baca Iya, buku ini. apalagi orang yang bukan Islam bisa masuk Islam loh gara-gara gara-gara baca buku ini. Keren ini. 2 buku ini gue baca dulu, nggak apa-apa barangkali ya. Supaya iman dan takwa gue semakin naik. Amin lagi itu dong. Dari baca kayak ginian apa ini? Kesatria Langit. Wow. Astagfirullahaladzim. Lo lihat ginian setiap puasa dibacain. Ya elah kayak bocil aja lu. Ya udah dibaca ya ini. Oke, lu bawa aja dulu nggak apa-apa. Besok kembaliin atau kalau udah selesai kembaliin ke saya. Oke ya. Oke, siap. Gue pinjam dulu berarti ini buku ya. Mungkin 2-3 hari nih gue baca. Ya. Jadi sekian buku yang saya rekomendasikan. Ada 2 buku, yaitu ada Resep Bahagia dari Imam Al-Ghazali dan yang kedua ada Debat Islam versus Non-Islam dari Dr. Zakir Naik. Oke. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan dan terakhir saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwata. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umrudinya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Untayan syukur yang tiada terukur kepada Zat yang Maha Ghafur. Segala puji yang bertepi kepada Robbil Izzati, Rob yang sampai saat detik ini masih memberikan nikmat pada kita semua, masih mencucurkan segala rahmat bagi kita. Sholawat serta salam tak lupa kita hanturkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Karena sebagai uswah bagi kita, contoh dan teladan yang terbaik buat kita. Semoga kelak di yaumul qiyamah nanti kita bisa berkumpul satu lantai bersama Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Para pemirsa Suara Santri kita, berdirinya saya di sini akan menyampaikan sedikit kultum yang berjudul Berpuasa Tetapi Dengan Sia-sia. Ma'asyirul muslimin rahimakumullah. Di bulan Ramadan kali ini kita pasti mempunyai banyak syarat, yaitu syarat wajib untuk menunaikan ibadah puasa. Apalagi semakin banyaknya umat muslim, semakin banyak pula seseorang yang menunaikan ibadah puasa. Namun perlu diketahui, apakah ibadah puasa kita sudah diterima di sisi Allah? Apa justru sebaliknya, ibadah puasa kita hanya sia-sia di mata Allah? Sebagaimana sabda Rasulullah mengatakan, betapa banyak orang yang berpuasa dan bagian puasanya yang ia dapat hanyalah lapar dan dahaga. Hadis riwayat Ahmad. Di sisi lain, puasa itu bisa menjadi sia-sia ketika kita salah niat atau puasa bukan karena Allah. Kita berpuasa tetapi salah niat, itu juga bisa menyebabkan puasa kita bisa menjadi sia-sia. Niat itu adalah pokok segala amal. Dan puasa kita akan menjadi sia-sia
apabila kita berpuasa tetapi bukan karena Allah. Niat adalah roh, niat adalah amal, niat adalah inti, niat adalah sendinya dari segalanya. Amal bisa menjadi benar ketika niat yang benar. Amal bisa menjadi rusak ketika niat yang rusak. Sebagaimana Ibnu Mubarak mengatakan, berapa banyak amalan yang benar bisa bernilai kecil ketika niat yang salah. Berapa banyak amalan yang besar bisa bernilai kecil ketika niatnya yang kecil. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita sering menyakiti hati tetangga. Itu hanya seberapa kecil yang kita lakukan. Tetapi tanpa kalian sadari, kita menyakiti hati tetangga itu bisa memicu bagaimana puasa kita diterima atau tidak di sisi Allah. Sebagaimana Abu Hurairah mengatakan, datanglah seorang laki-laki itu dan bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya si fulana ini disebutkan banyaknya amal kebaikan, banyaknya amal ibadah, banyaknya sedekah, akan tetapi seseorang ini sering menyakiti hati tetangganya dengan lisannya." Dan Rasulullah menjawab, "Dia di neraka." Kemudian seorang laki-laki itu kembali bertanya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya si fulana ini disebutkan sedikit amal kebaikannya, sedikit amal sedekahnya, sedikit amal ibadahnya, akan tetapi beliau tidak pernah menyakiti hati tetangga dengan lisannya." Kemudian Rasulullah menjawab, "Dia di surga." Hadis riwayat Ibnu Hibban. Di samping itu, memutus tali silaturahmi itu juga menjadi tombak di mana semua amal perbuatan kita akan ditolak oleh Allah. Rasulullah bersabda, Allah tidak akan menerima semua amalan seseorang jika seseorang itu memutus tali silaturahim. Karena apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, jika amalan itu semua tertolak, maka ia tidak akan mendapatkan surga baginya. Namun di dunia ini pasti ia bisa merasakan kelak ketika dia meninggal secara mengenaskan ataupun su'ul khotimah. Na'udzubillah. Sebagaimana Rasulullah bersabda, barang siapa yang memutus tali silaturahim dan bersumpah palsu, maka ia akan mendapatkan keburukan sebelum ia meninggal. Silsilah Al-Hadis As-Sabani. Demikian, itulah sebagai pemicu di mana kita harus bisa menjaga ibadah puasa kita secara benar-benar. Ibadah puasa itu sangat penting bagi kita. Maka perlu diperhatikan bahwasanya puasa itu tidak hanya menahan diri dari hawa nafsu, akan tetapi puasa itu juga bisa menahan diri dari makan dan minum dengan sengaja. Akan tetapi kita juga harus bisa menjaga diri dari hal yang bisa membatalkan pahala puasa di sisi Allah. Undur makola wala tandur mankola. Wallahu muafiq ila aqwamit thoriq. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.